Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Vita. Di sini saya mau jelasin, kali ini mau membahas mengenai salah satu contoh nih. Langsung pada contoh kerjasama antara media lintas negara yang medianya cukup besar dan menarik ya, yaitu antara Transmedia dari Indonesia dan juga CNN dari Amerika Serikat. Nah, di sini saya akan kurang lebih bahas bentuk kerjasamanya sih seperti apa, terus juga manfaatnya antar media tuh, antar kedua belah pihak manfaatnya apa aja, terus juga kepentingannya yang ada di balik kolaborasi antara dua media ini tuh seperti apa gitu. Yang pertama saya mau bahas mengenai kerjasamanya dulu. Apa sih kerjasama media antar negara ini? Jadi kerjasama media antar negara itu ya kurang lebih kolaborasi, semacam kolaborasi antara dua atau lebih perusahaan dari sebuah negara dari negara yang berbeda, terus saling berkolaborasi gitu. Nah, bentuknya bisa macam-macam. Misalnya bisa untuk saling tukar konten berita gitu. Nah, di sini media bisa saling bagi informasi dari masing-masing negaranya. Jadi beritanya ya jadi lebih lengkap dan juga mendunia. Terus yang kedua, kerjasamanya juga bisa jadi semacam memakai lisensi dari brand internasional. Nah, media lokal di sini bisa nih pakai nama besar media. Contohnya kan yang kayak saya sudah jadi contoh saya, yaitu media global CNN gitu, sehingga menambah nama dari Transmedia ini, kredibilitasnya dan juga kepercayaan publiknya semakin meningkat gitu. Kemudian yang ketiga, dari bentuknya itu yaitu pelatihan jurnalis. Jadi di sini keuntungan yang dimiliki Transmedia cukup besar juga. Jadi ada semacam pelatihan jurnalis lokal yang bisa didapatkan ilmu-ilmu dan juga standar kerjanya dari media internasional semacam CNN ini. Jadi kualitas liputannya semakin profesional lagi gitu dari yang sebelumnya dia punya. Kemudian ada juga kerjasamanya tuh untuk berbagi teknologi. Jadi media lokal ini bisa pakai nih sistem teknologi modern yang dimiliki dari mitranya ya, dari luar negeri gitu kan, kayak sistem buat editingnya, siarannya, dan juga distribusi kontennya. Kemudian yang terakhir ya, kerjasama untuk acara-acara atau proyek-proyek khusus mereka gitu. Nah, mereka ini di sini bisa banget nih buat semacam kayak program televisi bareng gitu kan, terus juga liputan khusus ataupun semacam event internasional yang bisa menarik lebih banyak penonton dan sponsor. Nah, semua ini pastinya bikin media ini makin kuat lagi secara kualitas ya. Kualitas pastinya lebih meningkat, terus juga jangkauannya lebih luas lagi ke seluruh negara dan juga daya saingnya gitu. Nah, tujuannya pun juga beragam, mulai dari untuk meningkatkan kualitas pemberitaannya lagi, terus juga memperkuat reputasi medianya, sampai ikut membawa pengaruh budaya juga, ekonomi, bahkan sampai ke politik. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut lagi nih kerjasama antar Transmedia dan juga CNN, saya mau jelasin sedikit profil dari masing-masing media tersebut. Pertama, Transmedianya ya, yang sudah kita tahu ya, ini media cukup besar juga di Indonesia, berada di bawah naungan City Corp yang dimiliki oleh salah satu pengusaha besar nasional, yaitu Chairul Tanjung. Nah, Transmedia ini membawai berbagai macam saluran televisi dan juga media digital yang populer di Indonesia seperti Trans TV, Trans 7, terus juga portal berita daring seperti detik.com, terus CNBC Indonesia, serta CNN Indonesia yang sedang kita bahas ini. Nah, dengan pengalaman Transmedia yang sangat-sangat luas dalam mengelola media di berbagai platformnya dan juga jaringan distribusinya yang kuat di seluruh Indonesia, Transmedia nih jadi punya kapasitas yang besar untuk menjangkau masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Nah, hal ini menjadikan Transmedia ini sebagai mitra lokal yang cukup potensial bagi media global yang ingin masuk ke pasar Indonesia. Sementara itu CNN atau singkatan
CNN-nya yaitu Cable News Network adalah sebuah jaringan berita internasional. Jadi ini jaringan berita internasional asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Ted Turner pada tahun 1980. Nah, CNN ini dikenal sebagai pelopor dalam menghadirkan berita 20 jam non-stop. Wah, keren banget ya. Dan sejak saat itu nih sampai sekarang CNN itu semakin berkembang lagi menjadi salah satu merek media berita paling berpengaruh di dunia. CNN memiliki jaringan internasional yang luas dan juga kantor bironya tuh sudah ada di berbagai negara. Hingga akhirnya singkat cerita pada tahun 2014 Transmedia dan juga CNN resmi nih ngumumin kerjasama mereka, dan pada 17 Agustus 2015 tepatnya CNN Indonesia nih resmi diluncurkan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini menandai dimulainya operasi CNN Indonesia sebagai hasil kolaborasi resmi CNN dengan Transmedia di bawah sistem lisensi dan juga pengawasan mutu dari CNN tersendiri. Nah, dengan kolaborasi ini CNN Indonesia tampil sebagai media yang memadukan kekuatan lokal dan internasional yang menyajikan berita dalam bahasa Indonesia tapi dengan standar jurnalistik global. Wah, keren banget. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana sih bentuk kerjasamanya. Nah, kerjasama ini tuh bukan cuma sekedar pinjem nama ya, kayak gue pinjem nama CNN nih buat ditaruh di Indonesia gitu, bukan sekadar pinjem nama aja. Jadi ini memang seluruhnya gitu CNN Indonesia dikelola oleh Transmedia, tapi dengan lisensi resmi dari CNN Internasional. Jadi segala macam operasional dan juga SOP-nya sesuai dengan standar CNN gitu. Nah, beberapa bentuk kerjasamanya nih Transmedia tuh jadi lumayan cukup banyak dapat keuntungannya lah bisa dibilang ya. Transmedia jadi dapat hak lisensi atas nama CNN Indonesia, terus juga CNN Indonesia tuh dapat akses ke konten global CNN termasuk berita internasional penting. Terus juga jurnalisnya tadi sudah disebutkan juga, jurnalis CNN Indonesia ini dapat pelatihan dari CNN Internasional. Terus standar jurnalistik CNN juga harus diterapkan termasuk dalam proses produksi dan editorial. Terus kalau ngomongin teknologi newsroom dan sistem siaran ikutnya juga menyesuaikan nih dengan sistem CNN global. Tapi CNN Indonesia tetap nih produksi konten-konten lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi nggak hilang juga kebudayaannya, tapi tetap ada unsur-unsur internasional aja. Jadi semakin bagus juga kualitas kontennya, masih ngebawa budaya lokal juga gitu. Hasilnya jadi media yang nyajiin kombinasi nih antara kontennya tetap relevan yang lokalnya dan dapat juga berita lokalnya yang kualitasnya lebih tinggi gitu. Nah, untuk mutualismenya saling menguntungkannya antara kedua belah pihak ini apa sih? Nah, kalau dari Transmedia yang pertama untungnya pastinya kredibilitasnya naik gitu karena dia bawa nama besar yaitu CNN. Terus juga standar pemberitaannya jadi lebih profesional karena ngikutin standar global. Terus juga jangkauannya pastinya sangat-sangat lebih luas lagi sih, termasuk kepada kelas menengah ke atas nih yang memang butuh berita berkualitas tinggi. Terus kalau buat keuntungan CNN-nya apa sih? Yang pertama, CNN ini bisa masuk ke pasar Indonesia tanpa perlu buka kantor sendiri. Terus juga kontennya makin tersebar luas lewat CNN Indonesia. Selanjutnya tetap relevan juga secara global, apalagi Indonesia kan salah satu negara berkembang ya. Terus selanjutnya untuk keuntungannya yang pasti efisiensi secara biaya ya, karena kerjasamanya langsung dengan media lokal, jadi sangat-sangat efisien lah dalam masalah biaya. Jadi dua-duanya nih saling menguntungin dan juga memperkuat posisi masing-masing di dunia medianya sendiri gitu. Nah, selain keuntungan media dan juga bisnis, kerjasama ini juga punya sisi strategisnya nih buat CNN. Kerjasama ini jadi semacam cara halusnya gitu ya untuk nyebarin sudut pandang Amerika kepada audiens Indonesia lewat berita-berita yang
disiarkan dan disampaikan. Jadi nggak langsung menggurui, tapi tetap juga mempengaruhi nih. Nah, buat Transmedia dengan membawa nama besar CNN, mereka naik kelas lah, bisa naik kelas dan juga punya posisi tawar posisi lebih tinggi di dunia media Indonesia sendiri karena dianggap punya kualitas dan koneksi internasional gitu. Untuk kesimpulannya yang terakhir, kerjasama antara Transmedia dan CNN ini jadi contoh kolaborasi yang cukup bagus nyata di Indonesia, dari kolaborasi media lintas negara yang saling menguntungkan, dan mereka nih sama-sama dapat nilai tambah baik dari sisi kontennya juga, teknologi, jangkauan audiensnya maupun reputasinya juga. Nah, kerjasama seperti ini juga menunjukin nih bahwa dunia media saat ini sudah nggak kenal batas lagi, jadi informasi bisa ngalir cepat gitu aja dari satu negara ke negara lain, dan lewat kolaborasi semacam ini kualitas informasi yang diterima publik pun bisa lebih baik lagi dan lebih terpercaya lagi gitu. Itu aja analisis yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.